teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teknik pukulan atau stroke pada bulu tangkis yang pertama, yaitu adalah servis forehand panjang. Di mana pengertiannya adalah servis yang dilakukan dengan ayunan raket menggunakan sisi forehand dan mengarahkan shuttlecock melambung tinggi dan jatuh di belakang area lawan. Tujuannya adalah untuk mengarahkan lawan ke belakang area sendiri dan juga umumnya digunakan pada permainan tunggal. Berikut adalah demonstrasi teknik servis forehand panjang. Servis forehand panjang dilakukan dengan berdiri menyamping, pegang raket dengan grip forehand, lalu ayunkan raket dari bawah ke depan sambil memindahkan berat badan. Pukul shuttlecock dengan tenaga terkontrol hingga melambung tinggi dan jatuh di area belakang lapangan lawan. Selanjutnya, yang kedua adalah teknik pukulan servis pendek forehand, di mana pengertiannya adalah servis yang dilakukan dengan menggunakan sisi forehand dengan tujuannya yaitu untuk mengarahkan shuttlecock melewati net dengan serendah-rendahnya dan jatuh di depan servis area lawan. Tujuan lainnya adalah untuk menghambat lawan dengan serangan yang mengejutkan dan juga sering digunakan untuk permainan ganda. Berikut adalah demonstrasi servis forehand pendek. Servis forehand pendek dilakukan dengan posisi badan menyamping dan raket dipegang menggunakan grip forehand. Ayunkan raket secara perlahan sambil memukul shuttlecock dengan sentuhan lembut. Arahkan shuttlecock rendah melewati net dan jatuh dekat garis servis depan lawan. Teknik yang selanjutnya adalah teknik servis backhand pendek, di mana servis ini menggunakan pegangan backhand dengan pukulan pendek sehingga ketika shuttlecock melewati net itu benar-benar tipis dengan net dan jatuh di area servis lawan. Tujuannya adalah untuk memaksa lawan melakukan serangan langsung dan memaksa lawan untuk melambungkan bola. Berikut adalah teknik servis backhand pendek. Servis backhand pendek dilakukan dengan posisi badan rileks dan kaki sedikit di depan sebagai tumpuan. Shuttlecock dipegang di depan raket, lalu ayunkan raket secara pendek dan terkontrol. Pukul shuttlecock dengan lembut agar melaju tipis melewati net dan jatuh di area depan lawan. Baik, teknik pukulan yang selanjutnya adalah servis backhand panjang, di mana servis tersebut adalah menggunakan sisi backhand, yaitu di mana punggung tangan menghadap ke depan dan mengarahkan shuttlecock melambung tinggi dan jatuh ke belakang area lawan. Tujuannya adalah untuk mengejutkan lawan yang mengantisipasi servis pendek dari kita. Berikut adalah demonstrasi servis backhand panjang. Servis backhand panjang dilakukan dengan grip backhand, lalu dorong raket menggunakan pergelangan tangan yang kuat. Pukul shuttlecock tinggi dan jauh hingga jatuh di area belakang lapangan lawan. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan teknik smash. Smash merupakan salah satu teknik pukulan menyerang yang dilakukan dengan mengayunkan raket sekuat-kuatnya sehingga menghasilkan laju shuttlecock yang keras serta mampu membuat peluang untuk mendapatkan poin. Nah, berikut kami akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan beberapa penjelasan terkait teknik tersebut. Let's go. Nah, untuk melakukan teknik smash, pertama posisikan badan sedikit menyamping ke arah net agar ayunan raket lebih leluasa. Saat shuttlecock datang, bergerak ke posisi yang tepat, lalu putar bahu dan pinggul sambil mengayunkan raket ke depan. Usahakan shuttlecock dipukul di titik paling tinggi dengan bantuan lecutan pergelangan tangan agar pukulannya lebih keras dan tajam. Setelah itu, lanjutkan ayunan ke depan atau follow through supaya tubuh tetap seimbang dan siap menerima shuttlecock berikutnya. Setelah membahas smash yang lebih mengutamakan kekuatan dan kecepatan, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan dan menjelaskan teknik drop yang lebih mendominasikan kecepatan dan ketepatan. Nah, drop sendiri itu dilakukan dengan menjatuhkan
memasang shuttlecock di sedekat mungkin net di area lapangan. Nah, langsung saja kami kita ke demonstrasi dan penjelasan terkait dengan Untuk melakukan teknik drop shot, pertama posisikan badan sedikit menyamping ke arah net agar ayunan raket lebih leluasa. Saat shuttlecock datang, bergerak ke posisi yang tepat lalu ayunkan raket seperti akan melakukan smash. Bedanya, saat menyentuh shuttlecock, gunakan sentuhan yang halus dengan bantuan pergelangan tangan agar shuttlecock melaju tipis melewati net dan jatuh di depan lapangan lawan. Setelah itu, kembali ke posisi siap. Selanjutnya adalah pukulan lock and clear dalam permainan bulu tangkis, di mana pengertiannya adalah pukulan yang dilakukan oleh pemain dengan tujuan mengarahkan shuttlecock ke area belakang lapangan lawan. Berikut adalah demonstrasinya. Pukulan lob dilakukan dengan posisi badan siap dan rileks. Kaki sedikit dibuka untuk menjaga keseimbangan. Pegang raket dengan benar, lalu perhatikan datangnya shuttlecock. Posisi tubuh menyamping ke arah net, dan siapkan ayunan raket dari belakang sebagai persiapan untuk memukul bola tinggi ke belakang. Ketika shuttlecock datang, ayunkan raket dari bawah ke atas dengan tenaga terkontrol. Pukul shuttlecock pada titik yang tepat agar melambung tinggi dan jauh ke area belakang lawan. Akhiri gerakan dengan follow through yang baik agar pukulan tetap stabil dan akurat. Selain menguasai pukulan ke area belakang lawan, kita juga harus mampu mengontrol permainan yang berada di depannya. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai teknik netting. Teknik netting sendiri adalah pukulan yang dilakukan di dekat net dengan tujuan menjatuhkan kop sedekat mungkin atau sedikit mungkin dengan area lawan yang berada di depan. Pada teknik netting, pemain bergerak cepat mendekati net dengan posisi tubuh seimbang dan raket siap di depan badan. Fokuskan pandangan pada shuttlecock yang datang, kemudian lakukan langkah launch untuk menjangkau bola dengan lebih optimal. Saat shuttlecock berada dalam jangkauan, sentuh bola dengan lembut menggunakan gerakan pendek dan terkontrol. Arahkan shuttlecock agar melewati net setipis mungkin dan jatuh dekat area depan lapangan lawan. Kemudian segera kembali ke posisi siap untuk menghadapi pukulan berikutnya.